Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Wika Arsanti Putri, SSTMA, selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu memberikan bimbingan, dukungan, serta arahan dan saran. Dan yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Azizah Azani Putri, NIM 4119111013. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Analisis Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Return on Asset, studi pada perusahaan sektor teknologi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2017 sampai dengan 2022. Baik, saya akan masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang. Presiden Joko Widodo mengumumkan pada tanggal 2 Maret 2020 bahwa kasus COVID-19 telah muncul di Indonesia. Pada tanggal 30 Juni 2021, Indonesia mencatat 239.368 kasus aktif, yang artinya jumlah pasien yang masih menjalani perawatan di rumah sakit atau isolasi mandiri. Sedangkan data terakhir di bulan Juni menunjukkan 467 pasien meninggal akibat COVID-19. Tingginya angka kasus aktif dan kematian membuat pemerintah menetapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau biasa yang disebut dengan PPKM. PPKM dilakukan pemerintah untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Pemberlakuan PPKM berfokus terhadap sektor perkantoran, pendidikan, pusat perbelanjaan, dan restoran. Hal tersebut membuat masyarakat untuk melakukan segala aktivitasnya secara online dan dipaksa lebih sadar akan penggunaan teknologi di masa pandemi. Karena teknologi dapat menjadi alat yang efektif dalam meningkatkan produktivitas dan membantu masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Penggunaan teknologi dan internet di Indonesia tercatat selalu tumbuh tiap tahunnya. Pada tahun 2021 mencapai angka 82,07%, sehingga membuat return saham pada sektor teknologi mengalami kenaikan pada tahun 2021 dengan mencapai angka 93,7%. Sehingga perusahaan sektor teknologi saat ini sangat berkembang pesat dan tentunya dituntut agar dapat menyajikan laporan kinerja keuangan untuk kepentingan perusahaan dalam mengambil keputusan yang baik dan juga untuk kepentingan para investor. Pengukuran kinerja keuangan dapat dilakukan dengan cara menganalisis rasio keuangan Return on Asset atau ROA, yang merupakan dasar untuk melihat pencapaian kinerja di suatu perusahaan. ROA dapat memberikan gambaran tentang seberapa efektif perusahaan dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan keuntungan. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan, salah satunya yaitu corporate governance yang baik. Penerapan GCG atau Good Corporate Governance di perusahaan dapat mengurangi resiko terjadinya manipulasi oleh manajer. Dengan menerapkan Good Corporate Governance di perusahaan, diharapkan manajer akan dapat melaporkan kinerja perusahaan sesuai dengan keadaan ekonomi perusahaan yang sebenarnya. Beberapa aspek yang terkait dengan corporate governance meliputi kepemilikan manajerial, ukuran dewan direksi, proporsi dewan independen, CEO duality, dan frekuensi pertemuan komite audit. Pembahasan selanjutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah ini adalah yang pertama, apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap ROA? Yang kedua, apakah ukuran dewan direksi berpengaruh terhadap ROA? Yang ketiga, apakah proporsi dewan direksi independen berpengaruh terhadap ROA? Yang keempat, apakah CEO duality berpengaruh terhadap ROA? Dan yang kelima, apakah frekuensi pertemuan komite audit berpengaruh terhadap ROA? Penelitian ini memiliki tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pengaruh Good Corporate Governance terhadap Return on Asset pada perusahaan teknologi. Ini juga memiliki manfaat. Yang pertama, manfaat teoritis yaitu untuk menambah informasi, wawasan, dan pengetahuan tentang pengaruh Good Corporate Governance terhadap Return on Asset di perusahaan sektor teknologi untuk meneliti selanjutnya. Yang kedua, ada manfaat praktis untuk memberikan informasi dan referensi kepada perusahaan. Agar penelitian ini lebih terarah, maka peneliti membatasi masalah perusahaan pada sektor teknologi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 sampai dengan 2022 yang mencatat laporan keuangan dan laporan tahunannya secara berturut-turut.
Berikut merupakan teori yang terdapat dalam penelitian. Yang pertama ada teori agensi. Menurut Donaldson dan Davis, teori agensi menggambarkan keterkaitan antara manajer atau agen dan pemegang saham atau prinsipal. Tujuan dari teori agensi adalah untuk menyelesaikan perbedaan kepentingan antara manajemen perusahaan dan pemilik dengan cara memberikan otoritas pengambilan keputusan kepada agen yang bertanggung jawab, sehingga dapat mengatasi konflik yang muncul. Yang kedua, ada teori stewardship yang mengatakan bahwa memberikan kebebasan pada manajer dapat memotivasi mereka untuk bekerja lebih. Berikut merupakan hipotesis dan kerangka pemikiran pada penelitian ini. Pembahasan selanjutnya yaitu metode penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder dan sumber data dari laporan tahunan dan laporan keuangan yang bersumber dari IDX atau website masing-masing perusahaan. Waktu penelitian dilakukan sesuai dengan periode data penelitian, yaitu pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2022. Fokus penelitian ini adalah perusahaan sektor teknologi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dalam menentukan jumlah sampel, peneliti memiliki karakteristik sampel antara lain yang pertama, perusahaan teknologi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, perusahaan teknologi yang menyajikan laporan keuangan dan tahunan secara berturut-turut pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2022. Metode purposive sampling digunakan peneliti dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dengan menggunakan dokumen yang sudah ada seperti studi pustaka, literatur jurnal, arsip, dan buku mengenai pendapat, teori, atau hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian. Dan kemudian data diolah menggunakan SPSS. Di dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang pertama, analisis statistik deskriptif, yang kedua, uji asumsi klasik, yang ketiga, uji analisis regresi linear berganda, dan yang terakhir, pengujian hipotesis menggunakan uji T dan uji koefisien determinasi. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.